Manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan seoptimal mungkin melalui pendidikan. Keistimewaan ini menyebabkan manusia dijadikan khalifah di muka bumi dan dipercaya untuk memikul amanah guna menciptakan tata kehidupan yang bermoral. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segalanya, termasuk penunjukan manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini telah tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan iradahnya di hadapan para malaikat, bahwa Dia akan mengangkat seorang khalifah dalam memakmurkan bumi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan rahasia kemampuan manusia kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk menyebutkan beberapa nama benda yang ada di sekitarnya. Dengan kemampuan dan pengetahuan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, malaikat pun tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah memiliki dua makna. Yang pertama menggantikan dan yang kedua menguasai. Pada ayat ini, makna khalifah adalah menggantikan, yakni manusia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengolah sekaligus memakmurkan bumi, serta menggunakan segala potensi yang ada di bumi dengan baik sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia bekerja dan selalu berusaha untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Manusia tidak boleh mengejar duniawinya saja sehingga melupakan akhiratnya. Begitu juga sebaliknya. Keduanya hendaknya berjalan dan diperhatikan secara seimbang. Di dalam Al-Quran, manusia diajarkan untuk menciptakan keseimbangan di dalam diri dan kehidupan, yaitu berupa keseimbangan intelektual dan hati nurani, jasmani dan rohani, serta keseimbangan dunia dan akhirat. Selain itu, Quran Surah Al-Qasas ayat 77 juga menjelaskan bahwa Islam melarang manusia membuat kerusakan. Manusia harus merawat dan menjaga bumi.
Jika ekosistem bumi dirusak, derita dan petaka akan dialami oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang membuat kerusakan. Berikut adalah beberapa contoh perilaku mengamalkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah pabrik di sungai, tidak menebang pohon sembarangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, senantiasa mensyukuri semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga, merawat, dan melestarikannya. Dan yang keempat, senantiasa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat keindahan ciptaannya. Sebagai khalifah di muka bumi ini, cobalah sekali-kali berintrospeksi atas apa saja yang telah dilakukan oleh umat manusia. Apakah aksi yang telah kita lakukan membawa dampak maslahat atau justru membawa mafsadat? Bisa juga sama-sama mengandung keduanya, maslahat dan mafsadat, tetapi lebih banyak unsur maslahatnya dibanding mafsadatnya. Begitu juga sebaliknya.